kita mau dengar dari Sulistri. Sulistri ini Bapak adalah sekjen dari Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata dan Hotel di bawah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Ibu Sulistri ini pernah menjadi salah satu pimpinan di pernah menjadi salah satu pimpinan pada International Trade Union Confederation yang bermarkas besar di Brussels, Belgia. Jadi memang sengaja diundang untuk ngomong, walaupun posisinya sekarang adalah sekjen di suatu federasi, tapi jaringannya cukup luas, jaringan konfederasinya sangat luas, sehingga nanti siapa tahu dari situ dia bisa mendorong agar teman-teman konfederasi di tingkat nasional juga bisa bersama-sama IPDN untuk memperkuat ekosistem dan kerjaan di Indonesia. Saya pikir itu Mbak Listri, 20 menit. Siap. Nah, 20 menit. Terima kasih. Nanti ada banyak jawab. Karena kita akan makan siang. Terima kasih. Terima kasih Pak Hakim. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, ini benar apa yang pepatah sampaikan ya, tak kenal maka tak sayang. Terima kasih kepada ILO yang sudah memfasilitasi KSBSI untuk bisa sharing dengan kawan-kawan di IPDN. Nah, kalau kita tidak ada kegiatan ini, tentu saja kita juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh IPDN dan apa juga yang dilakukan oleh Serikat Buruh. Kalau boleh, saya boleh ini share screen ya, untuk memudahkan presentasi. Dan tadi di slide-nya Pak Subi juga disampaikan bahwa bagaimana juga hubungan ke depannya kita bisa ada hubungan ataupun kerjasama yang lebih baik lagi antara IPDN dan juga KSBSI, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja di pedesaan. Dan beberapa contoh tadi juga disampaikan apa yang sudah dilakukan oleh IPDN dan juga kawan dari Apindo, Pak Miftah tadi juga sudah menyampaikan dari perspektif employers. Nah, saya ingin share screen. Nah, saya ingin memulai dengan adanya banyak perubahan ya di dunia kerja gitu. Saat ini dunia kerja banyak mengalami perubahan. Kalau dulu yang dunia kerja ya tempat kerja di perusahaan-perusahaan gitu ya, tapi sekarang sangat variatif. Bahkan ada beberapa kekuatan yang dapat mengubahnya. Misalnya perkembangan teknologi, dan ini tiba-tiba makjleb gitu ketika ada COVID-19, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi. Kemudian juga dampak dan respon terhadap perubahan iklim, kemudian juga berbagai karakter produksi dan kerja yang terus berubah. Bahkan di beberapa perusahaan sudah ada yang menggunakan robot gitu ya, otomatisasi, robotisasi dan lain sebagainya. Kemudian juga transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan dari aspek sosial dan ekonomi. Ini juga kalau dikelola dengan baik tentu dapat menggerakkan dan menciptakan lapangan pekerja yang lebih banyak lagi. Kemudian juga peningkatan kerja, keadilan sosial, dan juga bisa mengentaskan kemiskinan. Dan kunci dari transisi ini adalah memahami kaitan antara bursa kerja dan juga kebijakan perekonomian yang ramah lingkungan. Nah, kalau di Serikat Buruh biasanya selain ramah lingkungan, dia juga transisi ini juga harus adil terhadap buruh. Just transition itu juga menjadi concern dari Serikat Buruh apabila ini merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim dan juga perkembangan teknologi. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat ILO ini sudah melihat peluang ini jauh sebelum situasi ini terjadi, jauh sebelum COVID-19 ini datang. Misalnya di 2015-2016 sudah mulai dilakukan diskusi-diskusi terkait dengan future of work, pekerjaan masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah gitu ya. Dan akhirnya pada tahun 2019 keluarlah buku Future of Work
yang dikeluarkan oleh ILO. Dan di dalam buku ini dengan jelas menyoroti bahwa untuk memperkuat kembali kontrak sosial dibutuhkan tindakan dan komitmen dari pihak pemerintah serta organisasi pengusaha dan pekerja. Mereka perlu menghidupkan kontrak sosial yang memberikan masyarakat pekerja atau buruh bagian yang adil dari kemajuan ekonomi. Salah satunya penghormatan terhadap hak-hak mereka dan perlindungan terhadap risiko sebagai imbalan atas kontribusi mereka yang berkelanjutan pada ekonomi. Dialog sosial dapat memainkan peran kunci dan memastikan relevansi kontrak ini dengan mengelola perubahan yang sedang terjadi. Artinya bahwa untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dunia kerja, ini ILO yang notabene adalah konstituennya tripartit, pekerja, pengusaha, dan pemerintah sudah memikirkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan dialog sosial itu menjadi kunci dari keberhasilan perubahan ini. Nah, ketika kita melihat future of work, sebenarnya apa sih yang kita harapkan, pekerjaan yang seperti apa yang kita harapkan muncul ke depannya? Tentu saja pekerjaan ini adalah pekerjaan yang layak atau disebut dengan decent work. Apa itu decent work? Kalau menurut pilar ILO ada 4 pilar. Yang pertama terkait dengan penghormatan terhadap hak buruh di tempat kerja, yaitu hak untuk berserikat dan bernegosiasi, hak untuk tidak didiskriminasikan, baik itu berdasarkan gender, baik itu berdasarkan ras, agama, dan lain, atau pilihan politik dan lain sebagainya. Kemudian hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan K3. Nah, ini baru pada konferensi ILO tahun ini K3 diadopsi sebagai salah satu fundamental right. Ini tidak lepas dari komitmen pemerintah, pengusaha, pekerja yang disupport oleh ILO, khususnya Pak Hakim nih. Ini kalau di kalangan serikat buruh kita mau manggilnya Bapak K3. Ini yang mendorong pada akhirnya dunia mengadopsi bahwa K3 menjadi hak fundamental buruh. Kemudian yang kedua, pilar kedua, pekerjaan yang berkelanjutan. Yang ketiga, jaminan sosial. Artinya pekerjaan itu dianggap pekerjaan layak apabila pekerja buruhnya itu dijamin atau didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial yang ada di Indonesia, yaitu melalui BPJS Kesehatan, itu untuk jaminan kesehatan nasional JKN, dan juga untuk BPJS Ketenagakerjaan itu ada 4 program ya, 5 program, ada jaminan hari tua, ada pensiun, kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga yang terakhir ada jaminan kehilangan pekerjaan. Saya nggak tahu apakah dosen di IPDN ini sudah dimasukkan atau didaftarkan menjadi anggota BPJS baik kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah, harapan saya sih sudah. Kalau belum, segeralah didaftarkan karena ini manfaatnya sangat besar sekali. Dan yang berikutnya, pilar keempat terkait dengan pekerjaan layak, yaitu dialog sosial. Pekerjaan itu disebut layak apabila di tempat kerja itu ada dialog sosial yang dilakukan oleh manajemen dan juga oleh buruh pekerja yang bekerja di perusahaan itu. Biasanya dialog sosial terkait dengan perjanjian bersama atau perjanjian kerja bersama, PKB. Nah, semoga juga di IPDN ini dosennya dan staf-stafnya juga memiliki kontrak yang jelas, kemudian juga upahnya yang jelas, pembayaran yang jelas, dan memenuhi semua hak normatif yang ada di Undang-Undang 13. Nah, kemudian kembali lagi ke topik yang dimasukkan di sesi saya terkait dengan bagaimana gagasan kolaborasi perguruan tinggi IPDN dan serikat buruh serikat pekerja khususnya KSBSI dalam perlindungan pekerja di pedesaan. Nah, dikarenakan dunia kerja terus mengalami proses perubahan, maka serikat buruh juga harus mulai mereposisi gerakannya dan beradaptasi dengan situasi saat ini. Kalau tidak, ya serikat buruh akan kehilangan banyak anggota, akan stuck, dan lama-kelamaan akan mati ditelan sejarah gitu.
dan sudah hanya dikenang kalau kita tidak bisa beradaptasi dan merubah gerakan kita, khususnya serikat buruh. Kalau dulu di awal-awal serikat buruh ini lebih banyak mengorganisir atau merekrut misalnya buruh yang bekerja di sektor formal. Tapi sekarang ini mulai marak buruh-buruh bekerja di sektor informal ekonomi. Bahkan presentasinya bisa 70% dan 30% yang di formal. Artinya serikat buruh juga harus mereposisi gerakannya, jangan hanya stuck mengorganisir di sektor formal, tapi juga harus mengalihkan perhatiannya kepada sektor informal. Karena sektor informal kondisinya juga lebih buruk dibanding dengan pekerja formal. Jadi misalnya di KSBSI sendiri kita juga sudah mulai mengorganisir pekerja rumahan, di mana mereka mengambil barang-barang kemudian dikerjakan di rumah, dan biasanya ini ada pengepulnya. Kemudian pekerja migran sudah kita organisir, kita advokasi, pekerja rumah tangga, petani, penambang, pekerja di sektor platform, buruh bongkar muat, nelayan, bahkan buruh. Dan mereka ini adalah pekerja yang bekerja di sektor yang rentan dan belum diberikan perlindungan yang memadai, karena di Undang-Undang 13 belum secara strict men-stressing pekerjaan-pekerjaan di sektor ekonomi, informal ekonomi. Bahkan KSBSI punya pengalaman nih mengorganisir buruh-buruh honorer di Kalimantan Timur untuk menjadi ASN. Tapi sayangnya setelah jadi ASN malah keluar dari KSBSI. Mereka memilih organisasi guru yang ada atau yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan serikat buruh. Ketika kita mengorganisir buruh, kesejahteraannya menjadi bagus, menjadi ASN, jadi keluar deh. Nah, yang berikutnya reposisi gerakan yang dilakukan oleh serikat buruh terkait dengan bagaimana serikat pekerja serikat buruh atau KSBSI menyampaikan pendapat dan tuntutan yang pada waktu dulu sebelumnya itu lebih banyak dengan mengedepankan unjuk rasa, karena KSBSI ini dilahir atau didirikan di tahun 1992, artinya masih masa Orde Baru ya. Jadi di saat itu hanya satu serikat buruh yang diakui, sementara KSBSI tidak diakui. Kalau KSBSI ingin menyampaikan pendapat, nah ini kalau tidak bisa bertemu dengan pemerintah, tidak diakui, jadi mau nggak mau ya harus melalui unjuk rasa biar didengar pendapatnya. Nah, tapi kalau sekarang setelah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO nomor 87 di tahun 98, artinya kemudian Indonesia memiliki undang-undang tentang kebebasan berserikat. Undang-undang tentang serikat pekerja serikat buruh tahun 2000 ini membuat kebebasan berserikat di Indonesia semakin baik. Dan ya kita kalau sekarang juga bisa dengan berdialog untuk menyampaikan aspirasi, walaupun kadang ya lebih banyak ditampung daripada ditindaklanjuti. Nah, kemudian yang berikutnya juga Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ILO nomor 144 tentang konsultasi tripartit. Ini mau tidak mau, ketika pemerintah membuat kebijakan harus melibatkan stakeholder di sektor perburuhan. Jadi tidak hanya menggandeng pengusaha atau sebaliknya menggandeng pekerja buruh. Jadi harus semua stakeholder yang terkait dengan perburuhan harus diajak untuk berkonsultasi. Nah, kemudian yang berikutnya juga serikat buruh mulai melakukan perekrutan dengan menggunakan sosial media, Facebook dan Instagram, TikTok, yang mayoritas juga pekerja buruh saat ini juga sudah mempunyai HP ya, yang smartphone, HP Android. Jadi mereka juga bisa mengakses website Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kemudian juga pelayanan yang kita berikan itu juga bisa dilakukan melalui e-ring, daring, ataupun kombinasi, ataupun pelatihan-pelatihan yang kita lakukan itu sudah menggunakan Zoom, online gitu. Nah, ini juga efek dari tadi adanya dampak dari teknologi, dan mau nggak mau itu harus membuat serikat buruh merubah
dan beradaptasi. Dan jangan-jangan nanti ke depan juga kita berperkara di pengadilan hubungan industrial juga sudah bisa melakukan secara daring, dan ini biayanya akan lebih murah karena misalnya seperti di Riau Kepulauan itu sentra industrinya di Batam, tapi pengadilannya ada di Tanjung Pinang. Sementara transport dari Batam ke Tanjung Pinang itu sangat mahal. Nah ini nanti semoga ini juga bisa menjadi dampak yang positif. Kemudian image serikat buruh, kalau dulu image-nya kan memang troublemaker ya, tukang demo dan segala macam. Tapi ini kita juga sudah mulai bergeser, dan di serikat buruh juga sudah mulai membentuk, misalnya ada komite pemuda, komite perempuan, komite gender, dan mendorong banyak pemuda dan perempuan berpartisipasi aktif di dalam kegiatan serikat pekerja serikat buruh, di dalam bernegosiasi perjanjian kerja bersama, dan juga duduk di posisi-posisi pengambilan keputusan di serikat pekerja serikat buruh, sehingga keputusan yang diambil mengakomodir kepentingan semua anggota. Jadi inclusiveness di sana terlihat karena 40% keanggotaan serikat buruh juga didominasi oleh perempuan, khususnya bekerja di manufacturing, garment, tekstil, elektronik, di perusahaan makanan, minuman, itu juga didominasi oleh banyak perempuan. Nah, kita juga ada program misalnya Union Goes to Campus, jadi memperkenalkan serikat buruh ke beberapa kampus, dan kita juga ada bekerja sama dengan beberapa kampus khususnya terkait dengan riset yang 2 tahun yang lalu kita lakukan terkait dengan riset dampak COVID-19 terhadap penghasilan buruh di sektor perhotelan. Kita tahu bahwa sektor perhotelan dan pariwisata ini merupakan sektor yang paling terdampak dari COVID-19 karena dampak kebijakan pemerintah misalnya menghindari adanya kontak sosial sehingga disarankan work from home, kemudian kebijakan PPKM, PSBB, dan sehingga banyak orang membatalkan event ya, yang sudah misalnya ada kegiatan pelatihan, pernikahan, pertemuan, sudah booking untuk beberapa hari kamar di hotel, semua harus di-cancel karena kebijakan-kebijakan itu. Dan serikat buruh selalu mendorong pengurus yang ada di tingkat perusahaan untuk melakukan dialog sosial bagaimana membuat tempat kerja ini sustain, tetap berkelanjutan tanpa harus mem-PHK pekerja buruhnya. Nah, ya memang dengan ketika kita dialog sosial tentu saja ada kompensasi ataupun ada efek yang harus diterima oleh buruh. Kalau memang tidak ada PHK berarti ya untuk sementara dirumahkan, kemudian jam kerjanya dikurangi, upahnya juga dikurangi, kemudian THR juga dicicil. Nah ini win-win solution yang diambil oleh pekerja dan juga pihak manajemen supaya keberlanjutan usaha itu tetap ada. Nah, kemudian juga kita membawa hasil riset itu ke Kementerian Tenaga Kerja, ke Kementerian Pariwisata, dan bagaimana pemerintah bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi pekerja yang kena PHK di sektor perhotelan untuk bisa belajar ataupun berlatih di BLK pemerintah. Nah, kemudian juga ini support dari ILO, kita waktu itu menggandeng Profesor Fatma misalnya, itu untuk membuat kertas posisi ya, dan ada 5 rekomendasi di sana, dan salah satu rekomendasinya yang keempat ini pengenalan K3 sejak dini dengan menambahkan isu K3 dalam kurikulum pendidikan sekolah maupun vocational training. Nah, ini saya kira hal ini juga bisa kita kerjasamakan antara KSBSI dengan IPDN, bagaimana budaya K3 itu sejak dini sudah ditanamkan di dalam para mahasiswa, para praja yang ada di IPDN, sehingga ketika masuk ke dunia kerja sudah tidak gampang lagi untuk mentaati budaya K3. Kemudian kita juga melakukan beberapa audiensi ya dengan Apindo, dengan Dirjen Pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga Apindo
ada ke Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Teknologi, bahkan kita juga workshop dengan anggota DK3N, ini Dewan K3 Nasional. Jadi bagaimana kita membawa rekomendasi Serikat Pekerja Serikat Buruh ini untuk bisa disupport ya, untuk bisa disupport oleh pemerintah. Syukur-syukur pemerintah bisa menggunakan kertas posisi ini, harapan kita bukan syukur-syukur, pemerintah bisa menggunakan kertas posisi ini dalam membuat kebijakan-kebijakan ke depannya. Dan juga kita melakukan beberapa riset terkait dengan jaminan sosial pekerja perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit, kemudian perlindungan bagi riset tentang perlindungan bagi pekerja platform yang jumlahnya sekarang ini tidak bisa dipungkiri sangat besar sekali, tapi masih minim perlindungan. Nah, ini juga menjadi PR-nya Serikat Pekerja Serikat Buruh. Nah, yang terakhir saya kira prinsipnya KSBSI sangat terbuka ya untuk bekerja sama dengan pihak universitas, dengan IPDN, dan juga akademis dalam perlindungan pekerja, baik itu pekerja formal, non formal, dan juga pekerja di pedesaan. Misalnya tadi melalui riset itu sangat membantu Serikat Pekerja Serikat Buruh dengan riset dapat memiliki data yang valid, menyusun kertas posisi yang lebih up to date dan bisa disampaikan ke para pemangku kepentingan. Dan bagi Serikat Pekerja Serikat Buruh sendiri juga bisa mengambil kebijakan yang lebih baik, tepat sasaran, dan bisa mengakomodir kebutuhan anggotanya dan kebutuhan buruh pada umumnya. Jadi KSBSI sangat welcome untuk bekerja sama dengan IPDN melalui pendidikan ataupun pelatihan, dan juga harapan kita dosen-dosen di IPDN dan stafnya bisa berorganisasi dan juga bisa menjadi anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kata Mbak Lutfi, KSBSI dan secara umum kelompok pekerja atau buruh itu kan sudah mulai berubah. Mereka juga mulai berpikir bahwa tanpa kolaborasi mereka akan mati satu demi satu. Jadi kalau pakai teknik dekan di Fakultas Politik Pemerintahan gitu Pak ya. Tapi kalau di dalam materinya Pak Andi, kalau orang yang dalam materi di fakultasnya Pak Andi pasti tidak mengajarkan bagaimana orang butuh kolaborasi. Jadi kita merasa kuat sendiri, nggak merasa hebat sendiri, dan itu yang sebenarnya sedang dialami oleh sejumlah konfederasi serikat buruh, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka juga butuh untuk kolaborasi, karena tanpa kolaborasi mereka akan mati katanya. Nah, yang dipaparkan oleh Pak Yusuf tadi adalah pengalamannya KSBSI dalam mengembangkan atau bekerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi pada dasarnya KSBSI dan sejumlah kalau nanti bersama-sama untuk melakukan kegiatan terkait dengan perlindungan pekerja di pedesaan, baik di sektor formal maupun informal. Tapi setidaknya tindakan dan komitmen memang menjadi kekuatan kalau menurut Bu Istri, katanya dialog sosial, kerja yang layak itu akan menjadi titik kunci dari kerjasama bila nanti akan dilakukan. Nah, kalau Ibu dan Bapak sekalian, kalau dulu kan kita selalu berpikir bahwa Serikat Pekerja Serikat Buruh itu nggak punya dua hal ya. Pertama, nggak punya riset, lembaga risetnya nggak punya. Nah, sekarang tuh KSBSI dan sejumlah serikat itu sudah melakukan riset, tapi didampingi oleh dosen dari UI untuk isu K3. Lalu KSBSI, lalu beberapa serikat juga tidak, dulu kita pikir bahwa mereka tidak punya lembaga pengembangan ekonomi. Sekarang beberapa konfederasi sudah mulai punya itu. Jadi itu yang sebenarnya mau ditunjukkan oleh Ibu Yusri, bahwa mereka juga sedang berubah. Karena masa depan itu sudah ada, ini sudah jadi realitas, digitalisasi sudah jadi realitas, pekerjaan masa depan sudah kelihatan. Mereka bertiga sama nih, Pak Anwar, Pak Miftah maupun Yusri mengatakan sama bahwa masa depan pekerjaan itu sudah pasti ada, dan mereka artinya apa? Mereka harus berubah. Karenanya
bekerja sama menjadi dengan KSB, bekerja sama bagi KSBSI adalah harga mati dari itu. Kira-kira gitu ya, Istri ya. Siap, makasih Pak Hakim. Ada pertanyaan untuk Kak Listri, untuk Mbak Listri, tapi setidaknya teman-teman di sini, Bapak, Ibu Warek, Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Kepala, Bapak Lembaga, Kepala Lembaga, Kepala Badan, Kepala Biro, semua udah nangkep, intinya nangkep. Kami juga akan mengakses sebelah ini, kita akan makan siang dulu, lalu kalau nggak salah namanya Golden Restaurant di bawah, nanti saya biar nanti Nurfa yang menjelaskan. Lalu yang kedua, sesudah makan siang ada musola ada di sini. Lalu kita akan kumpul lagi untuk setidaknya membahas dua isu, Ibu Warek, mohon izin. Yang pertama isu bagaimana kita akan bekerja sama dalam konteks IPDN peduli, menyapa dan mengabdi. Artinya bagaimana IPDN punya strategi, tema dan langkah supaya IPDN peduli, menyapa dan mengabdi itu berjalan sukses. Tidak tahun ini, tapi mulai tahun depan. Kalau tahun ini kan nggak berubah Pak ya, strateginya. Itu satu. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, khususnya Bapak Rektor, Bapak Dekan, kami berharap banget ada usulan dari fakultas untuk tahap besok kan udah hari Sabtu itu udah memasuki tahap pelaksanaan. Nah, kira-kira apa yang ada dalam gagasan atau pandangan Bapak Dekan maupun teman-teman fakultas tentang pelaksanaan tentang kegiatan dalam tahap pelaksanaan, sehingga kita bisa merespon setidaknya apa yang dikatakan oleh Pak Anwar Sanusi, lalu juga oleh masukan dari maupun masukan dari Ibu Listri. Itu Pak Andi, Pak Khairil dan Pak Udaya. Yang saya tahu kan Pak Khairil kemarin kan ngasih masukan tuh di depan Wasmaker bersama Profesor Hamdi. Ini Pak tanggal hari Jumat ya. Saya dengar dari Ibu Dirjen soalnya, Bu Dirjen Hayani, Iya, atau IPDN mulai sekarang kami juga sama seperti ISO. Mau dengar dari IPDN karena mereka juga punya kebutuhan untuk memperkuat posisi Wasmaker di daerah. Kalau nggak salah gitu Pak Khairil ya. Jadi dari sisi itu IPDN mulai kelihatan Pak. Tadi Pak Anwar lalu bilang nanti saya WA nih, habis ini saya WA. Nah, gimana? Nah dari sisi itu nyatanya memang kita punya kebutuhan banyak untuk merespon itu. Saya yakin IPDN kan ada menjadi kelompok atau tempat strategis untuk menjadi harapan lah sebenarnya banyak orang untuk mengubah situasi sehingga mengubah atau memperkuat sistem pemerintahan dan anggaran kerjaan sehingga bisa lebih baik untuk masa kini maupun masa depan. Saya pikir itu kita tepuk tangan sekali lagi untuk semua. Dan lalu saya kembalikan ke Mbak Nurma untuk Mbak Listri, Pak Miftah, terima kasih atas kehadiran. Lalu teman-teman dari yang gabung di di webinar, terima kasih dari kampus FEB, kampus Sulut. Pak, kalau Pak Andi Baso dari mana? Dari Makassar, dan juga teman-teman yang ada di situ. Akan kita selesaikan seminar ini. Teman-teman di kampus ETB dan lain sebagainya, kalau ada usulan untuk memperkuat kerjasama dengan ILO, silakan usul juga lewat tulisan ataupun lewat WA kepada Pak Subianto, pada